ketahuilah, alah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak akan takut apa yang akan terjadi, tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi, karena keimanan mereka kepada Allah dan kesungguhan takwa mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia yang sebentar ini, apalagi di akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah, itu pasti untuk mereka, dan itulah kemenangan besar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik, termulia, tersukses dari hamba Allah yang beriman, yang telah ditentukan jadwal kematian setiap dirinya, kecuali i'dadul maut, persiapan menghadapi kematian dan hidup setelah kematian, yaitu sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah di mana, kapan, dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap perintah larangan Allah, syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kemaslahatan makhluknya, terutama hamba-hambanya yang beriman, yang menunggu-nunggu perintah larangannya, kemudian segera untuk ia laksanakan. Sami'na wa ata'na. Al-mu'min kaisun fatinun. Orang beriman itu cerdas, pintar, karena ia mengetahui perintah larangan Allah untuk kemaslahatan dirinya di dunia yang sebentar ini dan untuk selama-lamanya di akhirat nanti. Sungguh waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal di akhirat selama-lamanya terlalu sebentar. Inilah yang membuat hamba beriman tidak mau main-main dalam hidup sesaat ini. Tidak suka bersenang-senang dengan mubahah sekalipun, apalagi yang makruh, apalagi sampai berbuat maksiat. Karena waktu terlalu sebentar. Bagaimana mungkin bisa berleha-leha untuk mengumpulkan bekal panjang di akhirat nanti? Di dunia yang sebentar ini saja, nanti pulang kampung sebagian saudara kita membutuhkan bekal dan membawa bekal itu, padahal tidak lama. Bagaimana nanti kita pulang masuk ke alam barzah, kemudian dibangkitkan, lalu tentukan keadaan kita di akhirat nanti selama-lamanya. Wa idza marru bilawhi marru kirama. Karena itu orang-orang beriman bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat nanti, ia tinggalkan semua demi izzahnya, kemuliaannya di hadapan Allah dan kebahagiaan selama-lamanya di akhirat nanti. Tidak mungkin ia pertaruhkan kemuliaannya di hadapan Allah, keselamatan di akhirat selama-lamanya hanya demi kesenangan secuil di dunia ini.
tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Ini langkah orang-orang jahil lagi zalim, memilih kesenangan sesaat lalu menderita berkepanjangan di akhirat. Godaan duniawi, jebakan, melalaikan, penderitaan panjang di akhirat nanti. Ikhwahillah, karena itulah Allah perintahkan kita di bulan Ramadan ini saum. Targetnya jelas, la'allakum tattaqun. Dan di bulan ini pula diturunkan Al-Quran, targetnya jelas, la'allakum tashkurun. Selama Ramadan ditarbiyah oleh Allah, tarbiyah Rabbani, 24 jam kali 30 hari maksimal, dididik untuk terbiasa taat kepada Allah Jalla Jalaluh, siang malam. Dimulai dari kita sahur, yang mungkin kita jarang bangun malam. Sahur berkah ya karena memang untuk persiapan fisik siang hari, dan itu sunnah. Berkah karena bersama keluarga, makan minum bersama keluarga, diakrabkan, dimesrakan, dirukunkan. Tidak heran kita rindu kembali dengan suasana itu. Maka menjadi ritual mudik untuk kembali bertemu dengan keluarga yang dicintai. Tapi berkah jauh lebih dari itu, agar terbiasa bangun di tengah malam. Karena itu tes setelah Ramadan langsung disunahkan saum Syawal berturut-turut selama bulan Syawal 6 hari, yang mendapat nilai sebagai stimulan seakan ia pahalanya setahun penuh puasa. Agar terbiasa selalu bangun salat malam. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Bisa karena terbiasa. Gemblengan 30 hari cukup jitu mencetak pribadi terbiasa salat malam. Karena itulah peristiwa-peristiwa penting terjadi di tengah malam. Nuzul Quran tengah malam, Lailatul Qadar tengah malam, Isra Mi'rajkan Rasulullah SAW tengah malam, salat utama tengah malam, 9 ayat pujian Allah untuk penikmat salat malam. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah, surganya Allah, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Ini retoris, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah diketahui. Tabaan, ya pasti beda. Allah ulang lagi. Repetasi pengulangan ini menunjukkan penekanan yang kuat, betapa mulianya, betapa agungnya hamba yang bangun di tengah malam menghadap Allah itu. Apakah sama hamba yang mengenalku, yang beriman kepadaku, yang beriman pada Rasulku, yang beriman pada malaikatku, yang beriman kepada hari akhirat, dengan mereka yang tidak mengenalku, dengan mereka yang tidak beriman kepada aku, dengan mereka yang tidak beriman pada hari akhirat? Apakah sama? Kemudian ada tamhis, innama yatadhakkaru ulul albab, exception, kecuali hamba-hamba yang benar-benar merindukan perjumpaan denganku dan selamat di akhirat, merekalah yang bangun di tengah malam.
kemuliaan bagi penegak salat malam. Ana syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Dengarkan as-saimin as-saimah yang diberi hidayah iman oleh Allah, yang sekarang sedang menikmati lapar haus demi taat kepada Allah. Berita gembira dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah kalian bangun di penghujung bagian malam sebagai salat sunnah tambahan. Asa, niscaya, asa, tentu, asa, pasti Allah akan menempatkanmu pada makam yang terpuji. Ingat, ini janji Allah. Janji Allah pasti. Ana syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malamnya. Jadi kemuliaan setiap kita tergantung bagaimana kita di tengah malam di hadapan Allah. Ramadan mendidik kita untuk gemar bangun salat malam dan beristighfar di waktu sahur. 2 ayat pujian Allah bagi hamba yang minta ampun di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Dijumpai para malaikat, mereka sedang minta ampun di tengah malam kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mereka minta ampun di waktu sahur. Allah dalam hadis qudsi berfirman, hal min sailin fa'utiya, hal min mustaghfirin faghfirlah. Adakah di antara hambaku yang minta pertolongan kepadaku? Pasti ku tolong. Adakah di antara hambaku yang minta ampunan kepadaku? Pasti ku ampuni dosanya. Ternyata hamba itu semakin menikmati ibadah, semakin dekat dengan Allah, semakin hebat istighfarnya kepada Allah. Rasulullah SAW hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Dan subhanallah, makhluk terpilih terdekat dengan Allah, melewati alam malaikat, para anbiya. Dialah khatamul anbiya'il mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hamba Allah yang paling banyak istighfarnya di hadapan Allah. Ternyata hamba yang mengenal Allah itu paling hebat menghinakan diri di hadapan Allah. Dan beliau selalu minta ampun. Selalu minta ampun sabaina marrah. Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali 70 kali aku istighfar. Dalam riwayat lain, mi'ah marrah, 100 kali istighfar. Dosa macam apa yang beliau perbuat? Beliau masuk, bebas dari dosa, mudman bil jannah, dijamin masuk surga dengan stadium maqam yang sangat tinggi. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Begitu hebat istighfarnya kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang setiap hari bergelimang dengan dosa? Sungguh, ternyata mereka yang jauh dari Allah akan jauh dari istighfar. Berita gembira, ternyata kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diilhamkan oleh Allah untuk senang minta ampun kepadanya. Sekali lagi, kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diilhamkan kesenangan minta ampun kepadanya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara hambanya yang diampuni olehnya. Maha mendengar Allah lagi maha mengetahui. Ramadan mengajarkan kita menghinakan diri di hadapan Allah dengan banyak zikir, istighfar dan salawat. Sumtuhu zikir, diamnya adalah zikir. Dan memang ibadah diam saum itu, ternyata dia diam-diam zikir, diam-diam dia tafakur, diam-diam dia tadabbur, diam-diam dia meraih pahala karena diam-diam dia menahan lapar dan haus. Diam yang bernilai di hadapan Allah. As-sukut aslam. Ternyata orang yang banyak diam itu banyak selamat. Orang yang diam lebih berwibawa ketimbang orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia bicarakan. Diam tidak. Qul khairan aw liyasmut. Di antara tanda orang beriman, bicaralah baik
benar, sopan, santun, mulia. Kalau tidak, diam. Diam itu emas, tapi bicara baik adalah berlian. Indahnya pribadi mukmin itu. Berlian berlapis emas. Kemudian saum Ramadan mengajarkan kita untuk mengendalikan yang halal. Inilah tarbiyah rabbani yang luar biasa. Halal, makan minum, hubungan suami istri diajarkan untuk dikendalikan. Di antara hikmahnya, halal saja orang beriman bisa kendalikan, apalagi yang haram. Di tengah orang bilang, jangankan yang halal, yang haram pun susah. Lain halnya dengan orang beriman. Halal bisa ia kendalikan. Pakem sekali rem orang beriman. Maka bulan Ramadan servis rem, agar remnya pakem 11 bulan kemudian menghadapi godaan dan tantangan kehidupan di dunia sebentar ini. Yang kedua, halal tidak terkendali, haram, mubazir, israf, dan itu temannya syaitan, ikhwan syaitan. Muktasib, bukan tidak mampu, tidak mau. Itulah sederhana. Yang ketiga, melahirkan pribadi yang juhud. Dia bisa menahan sesuatu yang dibolehkan. Juhud dunianya untuk akhirat, bukan meninggalkan dunia. Bukan tidak bisa makan, dia tahu batasan makan kapan. Walaupun di depan mata ia menggiurkan, tetap dia tidak akan sentuh. Kalau belum waktu dihalalkan oleh Allah, kalau bukan mahramnya, tidak akan ia sentuh kecuali Allah halalkan. Kalau belum waktunya, dia tidak akan berbuka. Laisa la yamlikuhu dunya walakin la yamlikuhu dunya. Laisa la yamliku dunya walakin la yamlikuhu dunya. Bukan orang yang tidak memiliki dunia. Dia miliki, hanya saja dia tidak dimiliki oleh dunia, tidak dikuasai oleh dunia. Karena itu Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba mohon hidayahmu, lalu sifat takwa, lalu kemampuan mengendalikan diri, lalu kekayaan, jabatan, popularitas. Sifatnya dunia nomor 4. Kalau orang itu sudah diberi hidayah dan puncak hidayah, dia akan bertakwa. Ketahuilah, Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak akan takut apa yang akan terjadi, tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi, karena keimanan mereka kepada Allah dan kesungguhan takwa mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia yang sebentar ini, apalagi di akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah, itu pasti untuk mereka. Dan itulah ketakwaan, kemampuan mengendalikan diri. Kalau ia sudah punya afaf, diberi kemampuan mengendalikan diri dalam taat, kaya apapun dia, tidak akan menjadi fitnah kekayaannya, jabatannya, ilmunya, popularitasnya. Makin kaya dia, makin dermawan, makin tinggi jabatannya, makin amanah, makin alim dia, makin takut dia kepada Allah. Semakin populer dia, semakin siap menjadi teladan bagi umatnya. Inni ahbabtu hubal khair an zikri rabbi. Sebagaimana Nabi Sulaiman berkata kepada Allah, semakin kau kayakan aku, semakin kau luaskan kekuasaanku, semakin kau beri kecerdasan aku, membuat aku semakin nikmat sujud tersungkur di hadapanmu. Kekayaan membuat ia makin dekat dengan Allah. Dan itu juga
juga melahirkan sifat wara. Wara sangat berhati-hati dengan hukum Allah. Pribadi saum, pribadi yang wara. Ia tahu dunia ini sebentar, tidak lama. Apa susahnya mengendalikan diri dalam taat sebentar? Kan tidak lama, ada saatnya beduk berbunyi. Sebentar lagi Idul Fitri. Bukankah hari ini Jumat Ramadan terakhir? Ada saatnya kita menghadap Allah wafat. Ada saatnya kita dibangkitkan. Ada saatnya kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ada saatnya ditentukan kita menerima catatan amal dari sebelah kanan atau sebaliknya. Dan kita ada saatnya melewati sirat nanti. Seperti apa kita melewati itu, dan itu tergantung amal ibadah kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang buat orang beriman sabar. Kan tidak lama, imsak, ia kuat mengendalikan diri. Ikhwah fillah, disinilah saum Ramadan mengajarkan, ternyata taat itu nikmat, ternyata sabar itu membawa kemenangan. Lapar haus tidak nikmat, tapi hasilnya luar biasa. Karena dia lillah, dia ingin bahagia di akhirat. Siang hari biasanya kita kelaparan, kita cari makan. Saat saum kita kuat. Sore hari puncaknya lapar, malah kita senang. Begitu beduk berbunyi, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, padahal belum makan dan minum. Sayangnya setelah berbuka kita lupa alhamdulillah. Rokok yang tadi kita kendalikan jadi ingat lagi. Gugurlah sifat warok kita. Kegembiraan bagi hamba yang taat di dunia, apalagi di akhirat. Dengarkan kalam Allah, surah Yunus ayat 62, 63, 64. Kegembiraan bagi hamba yang taat, bagi hamba yang bertakwa. Inilah goal daripada saum di bulan Ramadan, agar jadi hamba yang taat, agar dengan ketaatannya ia bahagia. Berarti Allah sayang sekali pada kita. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Dengarkan hai hamba-hamba yang berlapar-lapar, berhaus-haus, yang rindu ridha Allah, rindu rahmat, ampunan, hidayah berkah Allah, rindu dengan surganya Allah. Dengarkan berita gembira ini. Saum bukan kepentingan Allah untuk kita, agar kita bahagia. Allah sayang sekali pada kita. Dengarkan. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya Allah, Kau bimbing kami melalui saum Ramadan ini. Kalau tidak, kami tidak tahu bagaimana cara kami meraih kenikmatan kebahagiaan dunia yang sebentar ini. Ikhwah, Allah bersayang pada kita. Allah bahagiakan kita dengan saum ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.